Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kali ini kembali lagi dengan Bu Vicky. Bu Vicky akan mengajak kalian untuk belajar tentang PPKN dengan pembahasan yaitu aturan yang berlaku di rumah. Nah, untuk itu kita buka buku tematik tema 3 halaman 15 sampai 17 ya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kemudian peragakan di depan kelas. Nah, karena kita belajar di rumah, maka tidak perlu kita mempraktekannya di depan kelas ya. Cukup di rumah masing-masing kalian membacanya. Oke, kita mulai. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata ibu. Dik, ayo kita mandi. Baiklah Bu. Kak, ayo. Nah, ternyata di situ ibu mengingatkan Tiur dan Benny untuk berhenti bermain dan segera mandi karena waktu sudah sore. Nah, saat itu memang Benny sedang belajar untuk bermain simpai, ya kan? Karena Kak Tiur sudah bisa, Kak Tiur juga mengajari Benny untuk bermain simpai. Nah, kata Kak Tiur agar cepat bisa, ya, agar cepat bisa bermain simpai harus rajin berlatih. Nah, namun rajin berlatih bukan berarti kita lupa waktu. Nah, kita bisa menyisihkan waktu untuk berlatih. Misalkan hari ini kita berlatih 1 jam, besok kita berlatih lagi 1 jam, seperti itu. Ya, jangan sampai kita lupa waktu, jadi tidak mandi, tidak belajar, tidak membantu orang tua. Nah, itu tidak baik. Halaman 17. Dari percakapan tadi, coba diskusikan pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Jawabnya, agar Benny dan Tiur mengakhiri bermain simpai. Nomor 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny menolak beralasan bahwa masih ingin bermain dan berlatih simpai. Soal yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Jawabnya, karena bermain dan kegiatan-kegiatan yang lain ada waktunya masing-masing. Ya, jadi kita harus bisa membagi waktu. Oh, sekarang waktunya sekolah. Sekarang waktunya makan siang. Terus setelah makan siang mungkin sekarang boleh waktunya tidur siang. Nah, kalian harus tahu waktu-waktu yang yang kita luangkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jangan sampai ada satu kegiatan yang kita melakukannya secara berlebihan sehingga kegiatan yang lain tidak dikerjakan. Soal yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Kegiatan kita yang lain bisa terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain.
Nah, karena kita semua belajar di rumah, maka coba kalian pikirkan sendiri atau kalian boleh berdiskusi dengan orang tua kalian atau kita berdiskusi di sini bersama-sama kira-kira aturan dalam bermain itu apa saja. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua. Nah, jadi meminta izin kepada orang tua itu wajib ya. Misalkan kalian bermainnya itu tidak di rumah. Tidak di rumah kalian sendiri, kalian bermainnya di rumah teman. Nah, keluar rumah itu harus meminta izin kepada orang tua agar orang tua kalian tahu, oh si Benny ini pergi main ke rumahnya si Budi. Nah, jadi kalau ketika ya suatu saat ibu kalian itu mencari kalian, ingin mengingatkan kalian untuk pulang dan segera mandi sore. Nah, ibu kalian tahu keberadaan kalian gitu. Kemudian bermain sesuai waktunya. Tidak bertengkar dengan adik ya. Ini tidak hanya dengan adik ya, jika kalian bermain dengan adik, maka kalian tidak boleh bertengkar dengan adik. Ketika kalian bermain dengan teman, kalian juga tidak boleh tidak boleh bertengkar dengan teman ya. Jadi teman kalian ya, teman bermain kalian tuh harus rukun sama mereka. Tidak boleh bertengkar, siapapun itu teman bermainnya. Mau bermain dengan adik, bermain dengan teman, atau bermain dengan keluarga kalian. Sekarang kita belajar buku tema 2 halaman 41 sampai 43. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Ini maksudnya aturan di rumahnya Benny ya. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan cuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Nah, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1. Menonton sampai larut malam itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Jawabnya adalah tidak boleh. Kita tidak boleh menonton sampai larut malam karena ketika malam itu waktunya istirahat. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Jawabnya adalah perlu dilakukan karena itu sebagai bentuk kewajiban anak kepada orang tua. Yang ketiga, mengerjakan PR. Perlu dilakukan karena itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Yang keempat, bermain dengan curang. Ini tidak boleh dilakukan. Saat bermain, kita harus bermain dengan jujur. Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini tentu perlu dilakukan seperti penjelasan
yang sudah dijelaskan oleh Bu Vicky tadi ya. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Nah, tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut aturan di rumahku. Kalian bisa menuliskan 1 atau 2 aturan yang diterapkan di rumah kalian. Terkadang aturan yang di rumah kalian dengan aturan yang ada di rumah teman kalian itu tentu berbeda. Nah, kalian pasti sudah tahu dan bisa merasakan kira-kira aturan apa sih yang dibuat oleh ayah dan ibu untuk kalian saat di rumah. Sekarang kita belajar buku tema halaman 48 sampai 49. Amatilah gambar berikut. Diskusikanlah dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Bermain pistol air. Nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Tidak boleh menembakkan air ke arah kepala ya. Ketika kita bermain pistol air, kita tidak boleh menembakkan air ke arah kepala. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Permainan pistol air bisa membahayakan atau menyakiti teman. Soal keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Adanya aturan bermain membuat kita dapat bermain bersama teman dengan adil ya, dengan rukun. Ya, makanya perlu ada namanya aturan dalam bermain. Soal yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Agar kita dapat bermain dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, aturan ada di mana-mana ya. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, biasanya kalau kita tidak mematuhi aturan, jika ini aturan yang ada di masyarakat, kita bisa terkena sebuah sanksi. Nah, sanksinya apa ya? Di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat pasti ketika kita tidak mematuhi aturan, maka kita terkena yang namanya sanksi. Ya, contohnya kalau di sekolah. Di sekolah kita terlambat masuk sekolah. Sanksinya apa yang harus kita terima? Nah, sanksinya itu misalnya kita saat waktu berdoa kita berdiri di depan. Nah, seperti itu contohnya. Dan sanksi-sanksi itu bermacam-macam ya. Di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat itu berbeda-beda. Nah, sekian pembelajaran PPKN tentang aturan di dalam rumah. Semoga kalian bisa mentaati aturan yang ada di rumah kalian ya. Nah, dengan ini kita belajar untuk tertib, taat aturan dimanapun kita berada. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.